Kalau bakso disajikan di atas mangkok udah biasa, Fems. Bagaimana kalau bakso hot plate ini? Itu baru luar biasa. Kenalin ya, Fems, ini namanya bakso hot plate jablay. Nama jablay diberikan karena memang memakai tambahan cabai rawit jablay. Itu loh cabai rawit merah yang rasa pedasnya kebangetan. Dijamin bisa bikin kalian keringatan. Sama kayak bakso biasanya, Fems, bakso ini juga berisi mie dan sayur rebus. Rasanya lebih mantap lagi kalau dicampur saus pedas. Ini dia wadah yang dipakai, hot plate. Tumis cabai sampai agak layu ya. Disusul si bakso yang sudah dicampur saus pedas. Oh iya, Fems, memasak dengan wadah hot plate ini sebenarnya berawal dari Jepang. Di negeri Sakura, proses masak kayak gini dikenal dengan nama teppanyaki. Itu loh, memasak di atas plat besi atau tepan. Katanya sih cara ini digunakan setelah Perang Dunia Kedua dengan plat besi sisa-sisa bekas perang. Fungsinya untuk mempertahankan panas makanan, Fems. Ini bukan pizza biasa loh, Fems. Bahan baku pizza ini dibuat dari adonan bakso dengan aneka topping, Fems. Cara bikinnya, adonan bakso dipipihkan seperti pizza biasanya. Wadah yang dipakai harus dengan hot plate, Fems, supaya enak oles dengan saus barbecue. Nah, kalau toppingnya masih sama dengan pizza kok. Ada keju mozzarella, paprika, bawang bombay, dan sosis. Mantul! Fems, masih ada varian bakso yang unik loh. Ini dia, bakso buaya. Lihat tuh, bentuknya mirip kepala buaya. Bakso buaya ini, Fems, juga disajikan dengan wadah hot plate. Lalu siram saus pedas saja. Bedanya bakso buaya ini ada tambahan kuah yang berisi bihun dan tahu, serta potongan cabai rawit jablay dan tetelan sapi. Aduh tuh, bikin bergairah deh. Fems, bakso buaya ini ternyata nggak cuma daging aja, isiannya juga ada keju leleh. Dijamin bisa pecah di mulut, apalagi kalau nyeruput kuah tetelan yang super pedas. Beneran cadas. Bakso memang terkenal di Nusantara, Fems, tapi sebenarnya asal mulanya dari negeri Tiongkok. Di berbagai negara, bakso juga memiliki variasi, Fems. Misalnya, Swedish meatball dari Swedia, Meksiko ada bakso abondigas, sedangkan di India ada kofta yang memakai daging kambing. Soal rasanya, jangan ditanya lagi deh. Juara, Fems. Kalau kalian mau mencicipi semua varian bakso ini, datang saja ke kedainya yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Fems. Jangan puas dulu ya, masih ada kuliner legendaris lain dari Jakarta nih. Soto mie Betawi Pak Kumis sudah eksis sejak tahun 60-an. Dalam satu mangkok mie kuning atau bihun bisa dipilih, Fems. Ada juga sayur kol, tomat segar, kentang, dan risol. Selain daging sapi, ada pilihan kikil dan jeroan. Kalau mau semua jenis daging, bisa kok, tinggal sesuaikan dengan selera saja. Kelebihan soto mie ini, Fems, dagingnya nggak pelit, alias melimpah tuh. Dijamin kenyang deh. Fems, orang biasa mengenal soto mie sebagai makanan khas dari Bogor tuh. Padahal Betawi juga punya soto mie. Bedanya kalian bisa lihat dari kuahnya aja. Kuah soto mie Bogor berwarna agak kemerahan karena ada campuran cabai. Sementara soto mie Betawi kuahnya berwarna kecoklatan yang berasal dari kaldu tanpa tambahan cabai. Selain itu, soto mie Bogor juga punya varian daging ayam. Fems, nggak ada catatan pasti sih asal soto mie Betawi ini. Mungkin kedekatan antara Jakarta dan Bogor menjadi perpaduan dalam perkembangan kuliner soto mie ini. Dari rasa, soto mie Bogor atau soto mie Betawi sama enaknya. Meski kuah bening tanpa santan, rasanya tetap gurih dan terasa bumbu rempahnya. Seporsi soto mie Betawi ini dibanderol dengan harga Rp40.000. Harganya masih sebanding sama rasa dan porsinya ya. Mantul! Kuliner lezat khas Nusantara gak ada habisnya, Fems. Kalau kamu pilih yang mana nih? Menu ikan nila atau daging iga dengan kuah merah? Kenalin ya, menu ini namanya nila cala balatui dan gulai bareh. Resepnya orang Minang. Kita intip cara bikinnya dulu ya, Fems. Ikan nila sebelumnya dibakar terlebih dahulu. Untuk bumbunya sangat sederhana, cuma bawang dan cabai.
Daun jeruk dan daun kunyit digunakan untuk penambah aroma. Semua bumbu harus dihaluskan dulu, fams. Oh iya, bumbu yang diulek secara tradisional ini dipercaya bisa membuat masakan semakin nikmat. Penyebabnya, gesekan bumbu dengan wadah batu bisa mengeluarkan aroma khasnya tuh. Nggak pakai ditumis segala, fams. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian dimasukkan dalam air, fams. Setelah mendidih, masukkan daun singkong yang sudah direbus. Jangan lupa ditambahkan garam ya, disusul santan deh. Tips memasak agar santan tidak pecah, pastikan semua bahan mendidih sebelumnya. Nah, ini nih yang membuat menu ini dinamakan nila cala balatui. Masukkan saat kuah santan sudah mendidih atau meletup-letup yang dalam bahasa Minang disebut latui. Nggak butuh waktu lama, ikan nila cala balatui siap disajikan. Biar makin lengkap, kita masak juga gulai bareh, fams. Gulai ini berisi daging iga sapi dengan bumbu rempah yang melimpah. Fams, bareh dalam bahasa Minang berarti beras, fams. Beras menjadi bahan yang paling penting di sini nih. Kalau masakan Indonesia rata-rata bumbunya diulek atau diiris-iris, berbeda dengan gulai bareh ini nih. Cabai merah dan semua bumbu cukup dimemarkan atau digeprek aja. Bumbu rempah yang dipakai juga sederhana kok, fams. Jahe, kunyit, lengkuas, sampai bawang-bawangan. Katanya sih bumbu yang dimemarkan ini bisa membuat aroma dan rasanya keluar dan menyatu dalam masakan loh. Kalau semua bumbu sudah siap, langsung masak aja, fams. Campur semua bahan ke dalam panci ya. Tambahkan air dan aduk-aduk biar tercampur rata. Diamkan deh sampai iga matang dan empuk. Minimal masak selama 1 jam. Menjelang iganya matang, masukkan beras, fams. Sebelumnya beras sudah direndam dulu selama semalaman. Kemudian tumbuk atau ulek, fams. Eits, jangan sesekali pakai tepung beras yang ada di pasaran ya. Soalnya bisa beda hasilnya nanti. Fams, beras tumbuk ini berfungsi untuk mengentalkan gulai bareh. Meski namanya gulai, menu ini dimasak tanpa santan. Sebagai gantinya, bisa pakai beras tumbuk ini nih. Yuhu, saatnya icip-icip nih. Meski dimasak dengan bumbu dan cara yang sangat sederhana, masakan ini rasanya juara. Nila cala balatui-nya gurih dan pedas. Campuran daun singkongnya bikin cita rasa masakan jadi seimbang. For your info, fams, ikan nila mengandung asam lemak omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam atau sapi. Ada juga kandungan asam lemak omega 6 yang tidak diproduksi secara alami di dalam tubuh tuh. Oh iya, fams, asam lemak bisa membantu tubuh menjaga kadar kolesterol loh, sehingga otot lebih peka untuk merespon hormon insulin. Wah, baik nih dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jawarannya sih, si gulai bareh ini nih, fams. Walau bumbu cuma digeprek, rasanya bisa bikin mata melek. Sayangnya menu ini nggak dijual di rumah makan Padang, fams. Biasanya sih cuma disajikan sebagai menu masakan rumahan aja. Tapi kalian bisa jumpai menu ini di warung sederhana di wilayah BSD Tangerang. Tuh, rame banget kan? Kalau pecinta seafood, wajib cicip kuliner yang ini nih, fams. Sup palumara ikan kakap ini dijamin gak bikin kecewa. Fams, sup palumara sebenarnya sejenis sup ikan dari Sulawesi dengan kuah kuning dari kunyit dengan cita rasa asam segar. Ikan kakap menjadi pilihan yang paling pas dibuat sup palumara. Apalagi ikan kakap mengandung kalium, vitamin, dan omega 3. Jenis ikan lainnya sih bisa ikan bandeng atau tongkol. Bumbu untuk membuatnya, 2 bawang dan serai ditumis sampai harum, fams. Tambahkan air dan kunyit ya. Gak perlu tunggu sampai mendidih, ikan langsung masuk ke wajan. Cita rasa asam menu ini bisa didapat dari air perasan jeruk nipis, serta bisa menghilangkan bau amis ikan, fams. Ikan gak usah dimasak terlalu lama, supaya teksturnya gak hancur. Mantap! Lanjut, kita buat udang galah bakar asap. Lihat nih, ukuran udangnya besar ya, fams. Udang galah ini bisa dibilang sebagai udang paling besar di antara jenis udang lainnya. Biasanya udang galah ini hidup di air tawar sekitar sungai, fams. Ciri khas lainnya memiliki capit yang panjang berwarna biru. Bikinnya simple kok, udang galah ditumis dengan daun kemangi serta bumbu halus. Lanjut, bungkus udang galah dengan daun dan aluminium foil. Bakar sekitar 10 menit saja, fams. Oh iya, daun pisang ini mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Tapi bisa juga memberikan rasa sedap pada makanan tuh. Aluminium foil ini, fams, berfungsi untuk menahan panas lebih lama.
Jadi nggak sabar nih pengen nyicip, fams. Sup palomara ikan kakap khas Sulawesi ini rasanya mantep dan seger. Di Sumatera ada juga sajian yang mirip palomara yang disebut pindang ikan kuah kuning. Cita rasanya asam dan memiliki rasa khas terasi. Nggak ada catatan pasti dari daerah mana aslinya sup palomara ini, fams. Tapi ada yang menyebut kalau palomara ini menu dari Palu. Mungkin karena kedua lokasi ini berdekatan ya. Udang galah ini super mantap, fams. Dagingnya tebal mirip lobster, ditambah rasanya yang gurih berkat bumbunya. Ajib! Fams, mengkonsumsi udang ternyata bisa membantu pembentukan sel-sel di dalam tubuh tuh. Karena kandungan protein yang tinggi di dalamnya. Kadar yodium yang tinggi juga berguna dalam memproduksi hormon tiroid yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Tapi harus hati-hati ya, bagi penderita gangguan kesehatan seperti kolesterol, perlu dibatasi asupannya tuh. Tahu gejrot ini, fams, menu khas dari Cirebon. Tapi kalian juga bisa kok menjumpainya di berbagai daerah. Misalnya di kawasan Jakarta Barat ini nih. Penjual tahu gejrot ini lagi viral loh, fams. Tahu gejrot yang dijual memiliki level alias tingkat kepedasan sampai 8 level. Setiap level nggak main-main, fams. Yang terpedas jumlah cabainya bisa mencapai 200 butir. Eits, cabai yang diulek ini bukan untuk beberapa porsi loh, fams, tapi cuma untuk satu porsi saja. Ayo, siapa berani coba? Kalau gitu namanya bukan cabai gejrot, tapi tahu gejrot, fams. Hihihi. Mau pakai cabai 200 biji, harga per porsinya tetap sama kok, cuma 10.000 aja. Fams, tahu gejrot ini berasal dari desa Jatiseeng, Kabupaten Cirebon. Berbahan dasar tahu gembos yang dipotong-potong, kemudian siram dengan kuah gula merah yang dicampur air asam jawa. Bumbu yang kuat berasal dari tambahan bawang merah dan sedikit bawang putih. Adanya kuliner ini tak lepas dari keberadaan pabrik-pabrik tahu milik keturunan Tionghoa di desa Jatiseeng, fams, zaman dulu. Kemudian, masyarakat setempat mengembangkan olahan tahu ini menjadi tahu gejrot. Katanya sih, nama tahu gejrot berasal dari kucuran air gula merah yang menimbulkan suara jrot-jrot gitu, fams. Hihihi, ada-ada aja deh. Kang Hilman, pemilik usahanya, asli orang Cirebon, fams. Ia sudah berjualan tahu gejrot sejak tahun 2007. Kalau dulu jualannya sih berkeliling dari kampung ke kampung. Kemudian lapaknya menetap karena penikmatnya sering mencari keberadaannya. Kalau mau mencicipi tahu gejrot yang viral ini, datang mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, fams. Syukur-syukur kalau masih bisa kebagian. Soalnya 400 porsi tahu yang dibawa setiap hari bisa ludes seketika tuh. Jajan gorengan emang udah jadi ciri khas orang Indonesia banget ya. Wajib nih dicoba gorengan yang katanya lagi viral di kawasan Jabodetabek, bakwan Pontianak. Bakwan ini berbeda dengan bakwan sayur yang biasa kita kenal, fams. Tapi bakwan khas Pontianak ini adonan tepungnya dicampur dengan daun kucai yang melimpah. Fams, kucai termasuk tanaman herbal dalam keluarga bawang-bawangan, kaya vitamin K, vitamin A dan C, folat, magnesium, fosfor, kalium, dan kolin. Khasiatnya bagi tubuh, baik untuk kesehatan tulang, sampai mencegah penyakit kanker. Selain penggunaan kucai, topping udang rebon atau ikan teri juga jadi ciri khasnya tuh. Bikin gurih dan kriuk-kriuk saat dimakan. Selain topping rebon dan teri, bakwan Pontianak di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat ini juga memiliki topping pepperoni daging sapi, fams. Rasanya nggak kalah enak dengan topping original, apalagi dicocol saus ayam manis. Beuh, mantul. Bakwan Pontianak ini dibanderol mulai dari harga Rp12.500 per 5 buah sampai Rp54.000 untuk 20 buah. Semuanya sudah lengkap dengan saus cocolan dan cabai rawit. Wah, cocok nih buat camilan menjelang musim hujan. Hihihi. Siapa sih yang tak kenal dengan si hijau kue klepon ini? Kudapan ini enak banget dijadikan camilan. Hehehe, cara membuat kue klepon ini gampang banget tuh. Campurannya tepung ketan ditambah dengan kentang. Kemudian uleni dengan air sedikit demi sedikit. Untuk pewarnanya bisa memakai daun suji atau pandan. Kalau mau pakai pewarna hijau makanan juga bisa kok.
Terus bulatkan dan isi dengan gula merah. Tinggal rebus aja, fams. Tandanya matang, kue klepon sudah mengambang di air. Terakhir, gulingkan di atas kelapa parut. Sebaiknya sih kelapa parut dikukus dulu ya, selama 30 menit supaya nggak cepat basi. Kalau tadi klepon jadul, ini inovasi dari klepon. Ini dia, kue pon atau klepon cake. Intinya sih, kue ini memakai bahan dasar yang hampir sama dengan klepon biasanya, tapi dipadukan dengan kue bolu yang lembut. Kita buat adonan kue bolu dulu ya, fams. Kali ini kita buat sponge cake yang teksturnya empuk seperti busa. Telur dan gula di mixer sampai mengembang. Untuk mempertahankan volumenya, bisa ditambahkan emulsifier. Selanjutnya, campur tepung dan susu bubuk. Kocok sampai rata deh. Terakhir, kasih santan dan pewarna alami dari daun suji. Karena sponge cake lawan bantat, santan harus dimasukkan secara perlahan sambil duduk berputar ke atas dan ke bawah agar volume adonan tetap terjaga. Kemudian panggang selama 15-20 menit, fams. Kalau sudah matang, tunggu sampai kue dingin. Baru deh beri topping. Klepon cake ini juga ada yang dibuat di dalam jar atau toples, fams. Bahkan diberi topping unti atau enten kelapa gula merah. Tinggal lapisi antara unti, cake, dan krim gula rasa pandan. Serta adonan santan, juga susu yang berwarna hijau ini. Karena menggunakan krim kocok, klepon cake ini harus tersaji dalam keadaan dingin, fams. Fams, inovasi klepon cake ini tidak menghilangkan rasa ciri khasnya loh, seperti aroma pandan, rasa kelapa, dan gula merah. Kombinasi cake dan krim kocok rasa pandan bisa menyempurnakan rasa klepon cake kekinian. Gak cuma berinovasi menjadi klepon cake aja tuh, ada juga donat goreng klepon, fams. Adonan roti rasa pandan terdapat isian dan kelapa. Ada juga nastar klepon nih. Wih, jadi bingung mau pilih yang mana ya? Hihihi. Wih, cakep-cakep banget ya. Itu loh, baju yang dipakai yang cakep. Iya, si kakak juga cantik deh. Hihihi. Baju bermotif ini dikenal dengan nama tie-dye dan shibori, fams. Dalam bahasa Indonesia sih dikenal dengan teknik pewarnaan, ikat, dan celup. Sekarang sih kreasi seperti ini bisa dilakukan di rumah kok. DIY Kids sudah banyak dijual kok, fams. Dalam satu kotak sudah lengkap tuh peralatannya. Ada pewarna serta media kain yang diwarnai. Tie-dye modern berkembang di Amerika dan Eropa pada tahun 60-an, fans. Di Jepang, teknik mewarnai jenis ini juga dikenal dengan nama shibori. Misalnya, ikat lipat dengan melipat-lipat kain seperti kipas. Kemudian kita ikat dengan karet dengan jarak yang sama supaya hasilnya lebih rapi. Berikutnya, ikat jumput atau dalam bahasa Jepang disebut kanoko. Buat pola lingkaran dengan mengambil bagian kain ya. Kemudian ikat dengan karet deh. Terakhir, itajime atau lipat jepit cetak. Buat lipatan sesuaikan dengan papan kayu kotak, fams. Tahan dan ikat papan kayu sampai benar-benar kencang ya. Lanjut, larutkan pewarna, fams. Untuk shibori ada pewarna 1 dan 2. Celupkan kain ke pewarna 1 yang berwarna agak kekuningan supaya warna kedua bisa nempel. Baru deh celupkan ke pewarna kedua. Teknik shibori dan tie-dye sebenarnya hampir mirip, fams. Bedanya shibori identik dengan satu warna saja, sedangkan tie-dye terdiri dari gabungan berbagai warna. Proses pencelupan ini nggak lama kok, cukup 5-10 menit aja. Setelah itu buat ikatan satu persatu. Hasilnya cantik ya. Kita buat tie-dye ya. Untuk membuat coraknya hampir sama caranya dengan shibori. Gunakan teknik ikat, fams. Lalu celupkan ke dalam air yang sudah diberi water glass untuk mengikat warna pada kain. Tinggal celup ke dalam pewarna atau disemprot biar gampang. Tie-dye juga melekat pada pewarnaan kain tradisional loh, fams. Di Palembang dikenal dengan nama pelangi atau cinde. Di Jawa ada jemputan dan di Banjarmasin disebut dengan sasirangan. Tinggal jemur sampai kering deh. Perlu diperhatikan ya, fams. Untuk 1 atau 2 kali pencucian, pewarna ini akan luntur, fams. So, pisahkan dengan pakaian lainnya. Gimana, fams? Cantik ya motif tie-dye dan shibori ini? Kalian bisa jahit di baju dan selendang.
Bahkan ada juga dijadikan tas tuh. Udah dulu ya, esok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.